Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajian ini dimulai, untuk membesarkan dakwah Masjid Al-Kahfi ini, para jamaah yang pasti punya gadget, punya HP, dan HP itu bisa jadi bagian yang manfaat, dan HP itu yang akan bisa membawa kebahagiaan kita nanti adalah dengan cara like and share. Jangan lupa komen dan subscribe supaya TV kabel Masjid Al-Kahfi ini akan tetap bisa eksis, dan ini jadi sedekah digital, sedekah setiap detik hidupnya berkah. Ayo HP-na berkah, like and share, jangan lupa subscribe, supaya dari sini mimbar ini terlahir para ulama-ulama yang bisa meneruskan jejak langkah, insya Allah. Baik, Abdul Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih semangat biar lampu ini bergetar, berguncang dengan gema. Salamnya yang dijawab dengan penuh semangat. Abdul Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit perubahan. Tadi ada kurang goyang, sekarang goyang dikit. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasaqul qadim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza khatabahum zahiruna qalu salama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Al-ayat al-hadis sadaqallahu nabi. Wassadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wassabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata yang terindah, tiada kata yang terucap, kata yang terangkai dengan penuh bijak, makna yang paling dalam adalah kata ketika kita hari ini bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah amanahkan sampai detik, menit, jam, hari, bulan, tahun ini. Amanah yang hari ini kita diberikan oleh Allah, amanah iman yang ada dalam setiap diri kita. Sehingga dengan iman inilah Allah memudahkan setiap langkah demi langkah kita. Allah beri jalan di kegelapan malam, di saat kita menyusuri gelapnya di waktu bardain, di waktu subuh. Terkecuali setiap langkah demi langkah kita menjadi satu kebaikan di hadapan Allah, dan setiap langkah pula menjadi satu kifarat, menjadi satu dosa yang pernah kita lakukan. Amin. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada murabi kehidupan, guru terbaik,
yang kita tidak pernah boleh mencari idol. Walaupun di dunia ini ada panggung spektakuler idol, yang itu barangkali urusan bisnis dan lain sebagainya, entertain. Tapi idol inilah yang namanya terekam dalam jejak sirah Nabiah yang begitu panjang. Namanya disebut bahkan menjadi satu mahar ketika Adam dan Hawa menjadi satu mitsaqon golido, perjanjian yang kokoh yang kuat ketika akad nikah dengan selawat kepada baginda Nabi. Sampaikan selawat ini kepada keluarga sahabat, para tabi'in tabi'atnya insyaallah, kepada kita semua yang senantiasa mencintai dan insyaallah mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah Masjid Al-Kahfi yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, insyaallah yang hadir adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang lalu sudah dibahas dan tertunda bahasan kita terkait dengan nasihat yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adam kepada muridnya. Masih ingat perjamaah? Masih ingat insyaallah ya. Pesannya itu yang disampaikan mungkin saya sedikit mengulang sedikit saja. Ya ahlal Basrah, laqad matat qulubukum asrat Asia. Hei penduduk Basrah, hati kali ini sudah mati karena 10 perkara. Pak, kalau kita mati hati kita berarti artinya sudah apa Pak? Sudah harus segera diobati, betul. Tombol hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpulah dengan orang saleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam berpanjanglah. Sedikit mirip-mirip. Oke, mirip. Dari 10 perkara itu sudah disampaikan poin yang pertama, wattaqullaha falam tu'addu haqqahu. Kita kenal Allah tapi tidak kenal hak Allah yang melekat pada diri kita. Wa annallaha khalaqana wa annallaha razaqana wa annallaha la yarda yusraka ma'amru bi ibadati. Poin yang pertama. Poin yang kedua adalah wa qaratum kitabullah wa lam ta'malu bihi. Kita kenal kitab Allah Al-Qur'an tapi kita tidak serius untuk bisa mengamalkannya. Yang ketiga, walaitum hubbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunnah. Kita cinta hubbar Rasulullah, cinta Rasul, tapi kita tidak serius juga untuk bisa mengikuti di antara sunnah-sunnah. Itu 3 poin yang sudah disampaikan. Dan pada channel hari ini kita akan coba mengungkap 3 poin pun yang akan disampaikan. Ke Pasar Ikan di hari Sabtu, 3 poin ini saya akan sebutkan satu demi satu. Poin yang pertama adalah poin yang keempat di antara hati kita yang sudah mulai mati, kata Ibrahim bin Adam ini adalah wadaitum hubba wadaitum adawatu syaitana waktumu, kamu kenal dengan setan sebagai musuh. Tapi kenapa setan itu bersepakat mengikuti antara apa yang telah Allah fitnahkan kepada setan laknatullah. Setan itu dari akar kata bahasa Arab itu satona, artinya adalah menggoda.
Jadi kalau sering kita ingat bahwasanya setan itu diibaratkan oleh anak-anak muda itu takutnya pada pohon yang besar, ya, atau pada gelapnya malam, ataupun maaf takut pada ketika pulang malam Jumat Kliwon. Setan. Padahal hakikatnya setan itu bukan pada malam Jumat, justru banyaknya setan itu pada malam Minggu. Ya. Pada malam Minggu. Salah ini. Setan ini adalah makhluk, ya, yang kemudian jelas dalam Al-Quran, inna syaitana aduwwun mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Dan setan itu adalah punya biangnya, punya mbahnya, yaitu iblis laknatullah. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran di surat 34 akan kita temukan salah satu di antara kenapa setan dan iblis ini kemudian mereka sebagai makhluk yang kemudian terlempar ke langit dunia ini, kan diakibatkan ulah dan adab yang dia kemudian diberikan amanah oleh Allah. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kemudian Allah menyuruh kepada semua malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis laknatullah, mulai iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Iblis itu, ya, jika kita bertanya tentang Al-Quran kepada iblis, dia akan menerangkan dengan fasih, dengan jelas, karena iblis tahu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita bertanya tentang ilmu hadis kepada iblis, dia akan tahu asbabul wurudnya. Jadi iblis itu adalah seorang yang alim. Jika kita bertanya tentang bagaimana kisah-kisahnya para nabi kepada iblis, iblis akan jelas menerangkan. Kenapa? Karena mereka hidup sebelum nabi itu dilahirkan. Jadi iblis itu ahli Quran, iblis itu ahli hadis, ahli riwayat, ahli ibadah. Iblis ahli pandai dalam segala ilmu. Tapi iblis ini tidak pernah menjadi kekasih Allah, karena di dalam iblis itu ada kalimat. Ini endingnya nih. Di dalam Al-Quran disebutkan iblis ada kalimat, inni khairumin, saya lebih baik dari antum, dari kamu. Ini nih poin ini. Apakah hari ini adakah orang yang berwujudnya makhluk manusia tapi perilakunya seperti iblis? Halo? Ada apa? Ada apa? Allah menitipkan sedikit ilmu kepada kita, Pak. Sedikit, Pak. Ya. Allah menitipkan kepada kita sedikit ilmu. Tapi di hati kita ini tidak menjadikan ilmu itu sombong. Tom gede hulu bisi mual asuh helm. Kan gitu ya. Betul tidak? Artinya ketika ilmu ini kemudian diberikan, diamanahkan kepada kita, maka ilmu ini harus bisa membawa kita, membawa kemaslahatan diri kita, terutama ilmu ini yang bisa membawa kita nanti mendekat kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu iblis ini dari akar kata bahasa ablasa, artinya adalah frustasi.
Frustasi iblis ini yang kemudian dia datang kepada Allah. Dan saat dia datang kepada Allah, kalau engkau turunkan aku ke langit dunia, aku minta kepadamu dua perkara. Dua perkara yang dimintakan iblis kepada Allah di saat dia turunkan ke langit dunia. Perkara yang pertama adalah izinkan saya untuk diberikan keleluasan umur sampai hari kiamat. Satu Pak, iblis itu makhluk yang diberikan panjang umur sampai hari kiamat. Beranak pianak terus berkembang biak. Dari generasi awal sampai hari ini mereka masih terus hidup. Yang kedua, izinkan saya untuk menggoda seluruh anak cucu Adam. Tuh Pak. Kata Allah, please deh, maka silakan. Tapi ada sifat manusia yang tidak akan pernah tersentuh bujuk rayumu iblis. Pak. Ya, ini salah satu di antaranya adalah yang ibadah kita yang diabadikan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi dari ayat ini yang tidak akan pernah tergoda bujuk rayu iblis laknatullah adalah orang-orang yang ibadahnya dilandasi dengan keikhlasan. Itu makom yang tinggi Pak. Makom yang paling tinggi. Sekarang ini bapak-bapak sudah mulai lelah Pak. Betul. Di fase kedua banyak orang yang muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Halo? Betul? Betul ya? Coba lihat. Bisa yang berdua Pak DKM, Pak Presiden. Banyak yang muntaber. Mundur tanpa berita. Kemana tak? Minta. Padahal di fase kedua ini di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan maghfirahnya, ampunannya. Tidak orang untuk bisa menjemput ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini sayang kalau di sisa usia, di sisa waktu kita yang mungkin di hari yang ke-14 hari ini, 13 hari ini ya, kita lelah karena awal-awal Ramadan ini seperti hanya pengantin Pak, seperti pengantin. 10 hari pertama itu seperti pengantin, sahur saja segala diayak-ayak ya, betul Pak. Aina tinggal apa? Midang no. Sahur sudah malas ya Pak ya, yang penting udut. Subhanallah. Nah, jadi kata Allah, silakan menggoda seluruh anak Adam. Dibukakan seluas-luasnya untuk menggoda segala yang ada yang kita miliki, ibadah kita, termasuk saum kita, seluruh bagian dari kehidupan kita. Oleh iblis itu tidak terlepas dari godaannya. Tapi kalau orientasi ibadah kita semuanya hanya karena keikhlasan inilah, maka iblis tidak akan mampu menggoda kita. Takbir! Subhanallah. Ya. Apa itu ikhlas? Itu kan pertanyaannya ya. Apa itu ikhlas Pak? Ikhlas itu adalah putus harapan dari makhluk. Tulis update status. Ikhlas itu adalah putus harapan dari makhluk, hanya berharap pada ridho Allah. Ikhlas.
Ketika kita sedekah tanpa diumumkan di mimbar ini, sudah kita keluarkan. Ya. Sedekah, zakat, infak tanpa kita diumumkan, nama kita walaupun tidak viral di bumi, tapi nama kita sudah viral di langit. Subhanallah. Betul Pak? Betul Pak? Itu ikhlas. Bapak-bapak OTW bekerja ke masing-masing leading sektor, ada yang ASN, ada yang non ASN, ada yang pengusaha, semuanya yang dilakukan. Bukankah ketika Sayyidina Umar menyampaikan, aku ingin mati dalam dua perkara, satu mati ketika sedang berjihad dan Allah, dua mati ketika aku sedang menafkahi rezeki untuk keluarga. Jadi ini para devisa-devisa negara, bapak-bapak yang bekerja, apapun yang kita lakukan, kalau semata-mata itu semuanya kita dilandasi dengan keikhlasan, maka rezeki yang dibawa ke rumah itu akan mendatangkan rezeki yang berkah, kebaikan untuk keluarga kita. Alhamdulillah. Jadi poinnya adalah bagaimana kita berlepas daripada godaan setan itu tidak lain semata-mata dilakukan dengan keikhlasan. Bahasa ikhlas itu ada 6 huruf, I-K-H-L-A-S. I-K-H-L-A-S. Ikhlas. I-nya ibadah, K-nya karena, H-nya adalah hati, L-nya lebih, A-nya Allah, S-nya sukai. Ya, ibadah karena hati lebih Allah sukai. Siapa? Karena hati kita apa? Siap? Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Subhanallah. Artinya ikhlas inilah yang akan mendatangkan catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu poin yang kelima, apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adam terkait dengan nasihat ini adalah apa kata Ibrahim bin Adam? Wadaitum ada watar wa qultum tuhibbul jannata wa lam ta'malunaha. Yang kelima adalah kamu ini ingin surganya Allah, tapi kamu tidak serius untuk bisa mengamalkan dan kemudian serius untuk menjemput surganya Allah. Artinya yang kelima dan yang keenam ini terkait juga dengan waqultum hafun nari wa da'utum ahsantakum laha. Artinya kamu pun takut dengan nerakanya Allah, tapi kamu senantiasa mendekatinya. Artinya di antara yang kelima dan yang keenam ini adalah salah satu di antara jalan yang kelak nanti akan kita tempuh. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Dan pilihan itu adalah saat ketika Allah memberikan amanah sebagai khalifah kita di muka bumi ini. Pilihan itu hari ini. Sampai suatu saat nanti pilihan ini akan habis di saat nanti ajal datang menjemput kita. Artinya ketika pilihan kita hari ini hidup dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti surga itu akan menjadi bagian yang hadiah yang terindah. Artinya surga itu bukan sesuatu yang akan kita ambil dengan amal-amal kita, tapi surga yang akan kita masuk itu nanti adalah karena bonus dari amal-amal yang pernah kita lakukan. Jadi kalau kemudian indikatornya amal kita ini bisa menembus sampai surganya Allah, itu hanya bagian daripada bonus dari Allah.
terlalu kecil, terlalu naif kalau ibadah yang kita lakukan ini bisa membeli surganya Allah, sebagaimana syair dari Abu Nawas yang barangkali ini menjadi penggugah kita. Masih ingat Pak syair Abu Nawas yang sering mungkin di beberapa pesantren sering dinadomkan dari syair ini. Ilahi lastulil firdausi ala wa ala ala naril jahimi fahamli ta'bada wa firdunubi fa'inaka maghfirun bil adimi mugi Gusti abdi sanes ahli surga namun dekiat abdi nandangan neraka mugi Gusti sejama parinan tobat karena dosa abdi anu lepas. Ini syair ini luar biasa nih ya Bunda Wasim. Kalau dirangkaikan bagaimana kita itu nggak berhak Pak untuk masuk surganya Pak, betul Pak? Tapi kita takut dengan nerakanya Allah. Artinya ketika kita hari ini merasa hebat dengan ibadah kita, ini hati-hati, kita nanti terjebak. Sudah disampaikan di awal tadi bagaimana iblis makhluk yang taat kepada Allah, tapi kemudian ujungnya bagaimana ketaatan ini dia merasa lebih hebat. Maka pesan Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Furqan di ayat 63, ini menjadi bagian akhir renungan kita. Apa kata Allah? Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul zahiduna qalu salam. Hamba-hamba yang disayang oleh Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang mereka berjalan di muka bumi ini tidak dengan kesombongan, tidak dengan keangkuhan. Mereka yang merendahkan hati mereka. Wa idza khatabahumul zahidun. Adapun ketika kita ketemu dengan orang yang bodoh, yang jahil, tidak perlu dendam yang kita keluarkan, tapi tebarkan dengan salam. Qalu salam. Ini bagian bagaimana kita membingkai dan merangkai hati kita supaya qalbun salim, hati yang selamat ini daripada kedengkian, daripada hasad, daripada iri. Ini yang kemudian menghanguskan dari amal-amal kita, dari amal-amal soleh kita. Dan ketika kita jaga dari amal-amal kita dengan kebaikan-kebaikan inilah, maka akan menghantarkan kebaikan ini kelak mendapatkan reward surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali kajian kita pada kesempatan subuh kita hari ini. Semoga yang tersampaikan melalui pesan Allah dan hadis Nabi menjadi suatu jalan kita untuk menempuh dari kehidupan yang serba kompleks ini, dan berharap di sisa usia kita, di sisa Ramadan yang 17 hari ke depan ini, kita semua difiniskan, ya, diakhirkan dengan bekal takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari mimbar ini pula banyak nasihat yang mungkin para ajunan kiai ustadz yang sampaikan, ya, bekal yang terindah adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Allah. Semoga segala niat dan segala harapan yang ada di dalam diri kita, semoga itu semua berpulang kepada Allah, menjadi catatan amal kita, menjadi amal yang terindah, yang terbaik. Dan kita bisa menjaga amal ini dari segala godaan yang bisa menghanguskan
dan kemudian bisa menghabiskan dari pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Hamdan sagirin, hamdan amin, hamdan yumin, hamdan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika min sultan. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa bil farad salati hafidin wa lil zakati faidin wa liman zakata rabbin wa li afrika roji wa bil tamassikin wa billahi mu'idin wa fid dunya zahidin wa bil akhirati rabbin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji hanya milik-Mu, segala keagungan juga hanya milik-Mu ya Rabb. Di pagi ini Engkau angkatkan tangan kami mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar selain Engkau ya Rabb. Kami doi, kami kecil di hadapan-Mu ya Rabb. Jadikanlah setiap anjuran langkah kami, kaki kami menjadi suatu kebaikan di hadapan-Mu ya Rabb. Dan jadikanlah setiap ikhtiar yang kami lakukan pula ya Rabb mampu membawa kebahagiaan bagi keluarga kami dengan rezeki yang halal dan maslahat dunia dan akhirat. Ya Rahman, ya Rahim, di usia yang kelak nanti Engkau panggilkan kami ya Rabb, mampukan kami untuk mampu mengistiqomahkan segala kebaikan-kebaikan kami. Jadikanlah setiap harapan demi harapan kami menjadi harapan yang terindah kalau kami bertemu denganmu ya Rabb dan berdampingan ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim, ada sebahagian dari saudara-saudara kami yang hari ini ya Rabb sedang mengalami kesusahan, dihimpit dengan ekonominya ya Rabb. Mudahkan mereka ya Rabb, berikanlah solusi yang terbaik bagi kehidupan mereka ya Rabb. Jadikan ini semuanya bagian ujian dari-Mu ya Rabb, karena semuanya Engkau akan menguji kepada kami semuanya siapa sesungguhnya di antara kami yang paling baik amalnya. Ya Rahman, ya Rahim, mampukan kami untuk senantiasa menjaga ibadah kami, terutama sholat di awal waktu berjamaah dan di masjid yang kami lakukan ini. Jadikanlah media dakwah ini ya Rabb menjadi media yang bisa membuka dan kemudian mencerahkan dari sebagian orang-orang yang hari ini mereka kesulitan dalam urusan kehidupannya ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami semuanya hamba-hamba yang terpilih yang kelak menjadi bagian orang-orang yang bisa menjadi bagian orang yang bermakna bagi dunia dan kami bisa berarti bagi akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon nasihat bismillahirrahmanirrahim. Ya perlu disampaikan masjid kita ini sudah baru 165 subscribe. Jadi masih terlalu kecil ini subscribe-nya. Jadi tolong kita semuanya bekerja sama dan sama-sama bekerja. Siap supaya channel ini seperti UIN Sunan Gunung itu ya sudah sekian ribu. Subhanallah. Siap semuanya? Terima kasih. Jangan lupa like and share dan jangan lupa komen subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sponsor, subscribe.